Coba Anda bayangkan deh, 100.000 tahun lalu, nenek moyang kita, mungkin udah pakai manik-manik warna-warni, bukan sekedar buat gaya loh. Para ahli mikirnya, itu cara mereka nandain kelompok. Ini kami, itu mereka. Iya. Kecenderungan dasar ya untuk bikin kelompok dan nandain bedanya itu. Betul. Dan dorongan purba ini, yang dulu mungkin penting buat bertahan hidup. Nah sekarang, malah jadi tantangan besar di dunia kita yang udah kayak gini, saling nyambung semua. Persis. Konektivitas global ini mengubah segalanya. Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Kali ini kita akan fokus ke satu gagasan kunci dari bukunya Howard Gardner, Five Minds for the Future. Gardner kan mengidentifikasi 5 pola pikir penting ya buat masa depan. Disiplin, mensintesis, mencipta, menghormati, sama etis. Tas satu yang rasanya kok makin penting, makin mendesak gitu, yaitu pikiran yang menghormati, the respectful mind. Betul sekali. Kenapa sih ini jadi penting banget? Apalagi di tengah dunia yang rasanya tambah rame, tapi kok ya tambah gampang pecah juga. Nah, misi kita hari ini adalah ngebongkar. Apa sih artinya pikiran menghormati ini sebenarnya? Kenapa ini lebih dalam dari sekedar ya sopan santun biasa atau yang penting nggak ganggu orang lain? Terus apa aja hambatannya? Dan yang penting gimana cara numbuhinnya? Ini semua kita gali dari bab 5 bukunya Gardner. Siap ya kita menyelam lebih dalam? Mari, kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Kenapa sih respect, rasa hormat ini jadi kebutuhan yang vital banget sekarang? Kita tahu kan dari antropologi kayak contoh manik-manik tadi atau pemikiran ahli kayak Claude Lévi-Strauss gitu, soal gimana manusia cenderung ngelihat dunia itu biner, pasangan berlawanan, termasuk kami dan mereka. Jadi kayak naluri dasar gitu ya, bawaan dari zaman dulu. Bisa dibilang gitu. Memang ada kecenderungan alami untuk bikin kelompok, terus ngelihat perbedaan. Tapi yang bikin agak ngeri ya di zaman sekarang itu, akibatnya kalau naluri ini dibiarin liar gitu aja. Maksudnya gimana tuh? Dulu, mungkin konflik antar kelompok hasilnya ya perang suku, penaklukan, ya mengerikan, tapi dampaknya mungkin relatif terbatas secara geografis lah. Sekarang, coba bayangin, dengan adanya senjata pemusnah massal, nuklir, biologi, kimia, konflik antar kelompok ini, bisa jadi tiket satu arah ke kepunahan global. Skalanya beda jauh. Bener juga ya. Perang sekarang bukan lagi soal menang kalah di satu wilayah, tapi bisa jadi akhir dari kita semua. Nah, itu dia poinnya. Taruhannya jadi jauh lebih tinggi. Dan ini yang mengubah cara kita harusnya memandang perbedaan, kan? Jelas, harus beda pendekatannya. Tepat sekali. Dan disinilah Gardner kasih penekanan penting. Kita kan sering dengar soal toleransi. Oke, toleransi itu baik. Tapi toleransi itu bisa jadi cuma sekedar ya sudahlah, biarin aja deh. Mungkin sambil nahan nggak suka. Tanpa ada usaha sungguh-sungguh buat memahami atau bahkan menghargai. Cuma diam aja gitu ya. Iya, Gardner bilang itu udah nggak cukup lagi. Yang kita butuhin itu rasa hormat. Ini levelnya lebih tinggi. Menerima kalau perbedaan itu ada, nyata, belajar hidup bareng sama perbedaan itu, dan bahkan mencoba melihat nilai atau hal baik pada orang atau kelompok yang beda dari kita. Ini bukan lagi sekedar pilihan etis yang, wah bagus kalau dilakukan, tapi udah jadi syarat mutlak, keharusan, biar kita bisa bertahan hidup bareng di planet yang makin sempit ini. Oke. Jadi bukan cuma pasif nahan diri, tapi harus aktif mencoba memahami, bahkan menghargai. Wah, itu tantangannya gede banget ya. Ngomong-ngomong soal tantangan, dari mana sih sebenarnya akarnya rasa nggak hormat ini muncul? Gardner nyinggung soal perkembangan anak. Itu menarik deh. Iya betul, itu kayak dua sisi mata uang gitu ya. Di satu sisi memang ada benih empati alami dalam diri kita. Bayi aja bisa ikutan nangis kalau dengar bayi lain nangis. Kayak ada koneksi emosional dasar. Pengenalan awal soal aku dan kamu. Tapi di sisi lain, ya kita juga sering lihat anak kecil rebutan mainan, ngejek temannya, atau bikin geng, kamu nggak boleh main sama kita. Nah, itu dia sisi lainnya. Perilaku eksklusif, ngucilin yang lain, itu juga munculnya dini banget ternyata. Disinilah peran lingkungan, keluarga, budaya, sekolah jadi krusial banget.
Gimana kita diajarin buat memaknai perbedaan yang kita lihat. Entah itu warna kulit, bahasa, cara ngomong, agama, itu sangat dipengaruhi contoh dari orang dewasa. Terutama orang dewasa yang kita kagumi atau hormati. Jadi lingkungan itu kayak ngebentuk kacamata kita buat ngelihat perbedaan ya. Gardner bahkan ngutip aturan sederhana tapi kuat banget dari seorang guru prasekolah legendaris namanya Vivian Paley. Aturannya cuma satu. Kamu tidak boleh bilang kamu tidak boleh main. Kedengerannya sepele ya, tapi itu langsung nusuk ke akar pengucilan. Karena kata Gardner sekitar umur 5 tahunan gitu, garis-garis pertemanan versus permusuhan, siapa geng kita dan siapa mereka, itu udah mulai kebentuk. Dan bisa jadi kaku banget kalau nggak diarahkan dengan baik. Ini jadi ingat studi klasik soal boneka itu ya, dalam kasus Brown versus Board of Education di Amerika. Gimana anak-anak dari kelompok minoritas pun bisa nyerap pandangan negatif masyarakat soal kelompoknya sendiri. Itu miris banget. Betul, studi itu nunjukin dengan menyakitkan ya, gimana pandangan masyarakat itu bisa meresap ke dalam diri anak-anak, mempengaruhi cara mereka lihat diri sendiri dan orang lain. Ini bukti kuat banget soal pengaruh lingkungan. Idealnya sih kata Gardner, semua pihak, orang tua, guru, pemimpin media, itu kasih contoh rasa hormat. Tapi ya kita tahu sendirilah realitanya kan kita sering terpapar contoh yang campur aduk, bahkan contoh buruk yang terang-terangan gak ngehormatin orang lain. Ini yang bikin tugas numbuhin rasa hormat jadi makin rumit. Iya juga ya. Dan ini nyambung ke poin berikutnya nih. Gimana bedain mana rasa hormat yang beneran tulus, mana yang cuma pura-pura, cuma basa-basi. Saya sering lihat sih fenomena yang Gardner sebut itu, menjilat ke atas, menendang ke bawah. Ah iya, itu klasik banget. Sopan dan hormatnya bukan main ke atasan atau orang yang dianggap punya kuasa, tapi begitu sama bawahan, petugas kebersihan atau siapapun yang dianggap di bawah, wah kasar atau ngeremehin. Jelas itu bukan rasa hormat yang sejati, lebih ke strategi oportunistik aja. Atau rasa hormat yang cuma muncul pas di depan umum aja. Kalau lagi nggak ada orang, ya beda lagi sikapnya. Terus gimana sama istilah political correctness atau kebenaran politis? Itu kan sering konotasinya negatif ya? Nah, Gardner melihatnya lebih berimbang nih soal ini. Istilah ini emang bisa jadi dangkal kalau cuma sekedar formalitas. Cuma pakai bahasa aman tapi nggak ada pemahaman atau kepedulian beneran di baliknya. Contohnya, ya misalnya muji-muji kelompok tertentu, tapi sebenarnya nggak kenal satupun anggotanya secara pribadi. Tapi di sisi lain, political correctness ini bisa juga jadi bermakna kalau itu emang upaya tulus untuk lebih peka, nggak nyakitin perasaan orang, dan mencoba memahami pengalaman kelompok lain yang mungkin selama ini kurang didengar atau terpinggirkan. Jadi kuncinya ada di niat dan kedalaman usahanya sih, buat bener-bener paham. Oke, jadi ada sisi baiknya juga kalau niatnya tulus ya. Nah, kalau yang palsu dan dangkal modelnya kayak gitu, terus ciri-ciri rasa hormat yang sejati menurut Gardner itu kayak gimana? Apa intinya? Intinya gini, rasa hormat sejati itu aktif dan dasarnya ada beberapa prinsip. Pertama, kasih kesempatan ke orang lain, atau istilahnya benefit of the doubt. Jangan langsung mikir jelek. Kedua, berusaha keras buat ngelihat individu bukan cuma label kelompoknya aja. Ketiga, simpen kritik buat hal yang benar-benar penting dan membangun, jangan cari-cari kesalahan melulu. Keempat, rendah hati. Sadar kalau penilaian awal kita bisa aja salah. Dan kelima, siap ubah pandangan kalau perilaku orang itu emang berubah jadi lebih baik. Ini soal keterbukaan pikiran dan kemauan buat terus belajar soal orang lain. Wah, ini kedengarannya butuh kesadaran diri yang tinggi ya, proses terus-menerus. Tapi apakah ini artinya kita harus hormat ke semua orang, apapun kelakuan mereka? Batasnya di mana dong? Nah, ini pertanyaan bagus. Gardner tegas kok soal ini. Rasa hormat itu bukan berarti kita jadi naif atau ngebiarin kezaliman terjadi. Kalau ada orang yang secara konsisten nunjukin perilaku nggak hormat, ngerendahin orang lain, atau ngelakuin tindakan yang rugiin masyarakat, ya mereka harus bertanggung jawab. Jadi nggak menghilangkan penilaian moral ya? Sama sekali nggak. Rasa hormat itu nggak menghapus akuntabilitas. Gardner kasih contoh ekstrim soal upaya Gandhi yang coba deketin Hitler. Ini nunjukin kalau rasa hormat tanpa syarat itu bisa jadi bahaya kalau malah ngasih angin ke tindakan anti kemanusiaan. Jadi ada batasnya. Perilaku destruktif itu nggak bisa ditoleransi, apalagi dihormati. Oke, jadi rasa hormat itu aktif, punya standar etis dan perlu dibedain dari yang palsu. Nah, sekarang bagian pentingnya nih.
Gimana cara kita bisa numbuhin ini, apalagi kalau lingkungan sekitar kurang mendukung ya? Gardner banyak ngomongin peran pendidikan. Pendidikan itu memang krusial banget. Gardner nekenin pentingnya fokus yang eksplisit ke pengembangan rasa hormat. Jadi bukan cuma sekedar sisipan materi aja. Ini harus masuk, terintegrasi dalam pelajaran ilmu sosial, humaniora, seni, sastra. Contohnya gimana tuh di sekolah? Misalnya ya, kalau di usia SD gitu, pengalaman langsung itu penting. Gardner nyaranin adanya proyek kerjasama yang ngelibatin anak dari berbagai latar belakang. Biar mereka kenal satu sama lain sebagai individu, bukan cuma sebagai anggota kelompok itu. Terus, baca cerita atau nonton film yang ngasih contoh hubungan saling menghormati juga penting. Jadi lewat pengalaman dan cerita ya? Betul. Terus pas remaja nih, kan isu identitas kelompok sama konflik itu mulai panas ya. Nah, penting buat ngebahas isu itu secara terbuka dan jujur. Ada program kayak Facing History and Ourselves itu contohnya. Ngajak siswa buat ngadepin sejarah kelam kayak Holocaust atau isu rasial, terus refleksi soal prasangka dalam diri mereka sendiri dan masyarakat. Walaupun nggak nyaman ya bahasnya. Justru itu, mengakui adanya prasangka, walau nggak nyaman, itu langkah awal buat ngatasinnya. Jangan malah dibiarin jadi bisul gitu kan. Jadi bukan ditutup-tutupi, tapi dibicarakan secara konstruktif. Iya, dan penting juga buat ngintegrasiin diskusi ini ke dalam mata pelajaran inti. Misalnya, bahas gimana bias bisa mempengaruhi cara sejarah ditulis. Atau gimana stereotip muncul dalam karya sastra. Jadi bukan cuma pelajaran tambahan yang kepisah gitu. Gardner juga nyebut studi menarik soal para penyelamat orang Yahudi pas Holocaust, studinya Samuel Oliner. Apa sih yang bikin orang-orang ini kok berani banget ngambil resiko segede itu buat nolongin orang lain? Nah, studi Oliner ini nemuin pola yang menarik pada para penyelamat ini. Mereka cenderung dibesarin di keluarga yang nggak pakai kekerasan fisik. Terus, nilai-nilai kemanusiaan yang kuat itu ditanamin sama orang tuanya. Mereka juga punya rasa keterhubungan yang dalam sama sesama manusia, bahkan yang beda kelompok. Terus, mereka cenderung optimis dan ngerasa punya kemampuan untuk bertindak, istilahnya agency, buat bikin perubahan. Wah, jadi pola asuh dan nilai-nilai dasar itu penting banget ya buat ngebentuk karakter yang penuh hormat dan berani? Banget, itu nunjukin fondasi awalnya. Selain lewat pendidikan formal, ada cara lain nggak sih buat ngejembatanin perbedaan dan numbuhin rasa hormat ini? Ada dong. Seni sama dialog itu bisa jadi jembatan yang kuat banget. Gardner ngasih contoh West Eastern Divan Orchestra. Itu idenya Daniel Barenboim sama Edward Said. Orkestra ini nyatuin musisi muda dari Israel dan Arab buat main musik klasik Eropa bareng. Wah, itu pasti luar biasa ya, orang-orang yang negaranya konflik main musik bareng. Justru di situ kekuatannya. Mereka ngelakuin sesuatu yang sama-sama mereka cintai dan anggap penting, yaitu musik. Ini nyiptain ruang buat ngelihat satu sama lain sebagai sesama musisi, sesama manusia, di luar label politik mereka. Ditambah lagi, mereka juga difasilitasi buat dialog soal isu-isu yang sulit. Keren banget. Ada lagi contohnya Silk Road Project dari pemain cello Yo-Yo Ma. Dia pakai musik dari jalur sutra kuno buat nunjukin kekayaan pertukaran budaya dan kesamaan mendasar antar peradaban. Seni itu emang bisa jadi bahasa universal yang ngelewatin sekat-sekat. Itu kan buat ngebangun jembatan ke depan ya. Nah, gimana kalau sama luka-luka masa lalu yang sering jadi penghambat? Gardner juga bahas soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kayak yang ada di Afrika Selatan setelah apartheid itu. Iya, ini pendekatan buat nyembuhin luka kolektif. Tujuannya bukan pengadilan hukum buat ngasih hukuman atau balas dendam, tapi lebih ke pemulihan sosial. Komisi ini ngasih ruang aman buat korban bersaksi, nyeritain kebenaran versi mereka, dan didengerin. Terus buat pelakunya? Buat pelaku, ada kesempatan buat ngakuin kesalahan, nyatain penyesalan, minta maaf, dan mungkin bisa dapat pengampunan. Fokusnya di kebenaran, pengakuan, dan mencoba buat melangkah maju bareng, bukan malah nambah dendam. Jadi lebih ke arah penyembuhan ya? Betul. Menurut pakar hukum Marta Mino, ini paradigma penyembuhan dan belas kasihan. Prosesnya pasti berat dan kompleks banget, tapi tujuannya mulia. Mutus siklus kekerasan dan ngasih kesempatan masyarakat buat bangun masa depan bareng. Kuncinya seringkali nemuin landasan bersama, pengalaman manusiawi yang sama, cinta keluarga, harapan sebagai titik awal. Gardner bahkan nyontohin rekonsiliasi antara dua musuh politik besar Amerika, John Adams sama Thomas Jefferson, di akhir hidup mereka. Ini semua kan contoh di tingkat masyarakat atau institusi ya. Tapi Gardner juga jujur ngakuin loh, kalau ngembangin pikiran menghormati ini tuh perjuangan pribadi yang terus-menerus, bahkan buat dirinya sendiri. Benar sekali, dia cerita contoh gimana pandangannya sendiri itu
berevolusi gitu ya terkait isu global yang kompleks kayak soal larangan jilbab di Prancis atau kontroversi kartun Nabi Muhammad di Denmark, mungkin awalnya ada reaksi spontan, tapi terus dia refleksi lagi, nimbang dampaknya ke berbagai kelompok, dan akhirnya dia prioritasin prinsip rasa hormat dalam analisisnya. Ini nunjukin kalau ini bukan status yang oke, udah tercapai selesai, tapi sebuah proses refleksi yang jalan terus. Proses ya, bukan tujuan akhir. Refleksi ini ngebawa kita ke kaitan antara pikiran yang menghormati sama pikiran kelima dalam kerangka Gardner, pikiran etis. Apa bedanya sih? Kadang rasanya mirip-mirip. Praksi sama Anda. Gimana kelompok saya berhubungan sama kelompok Anda? Bisa dibilang relasinya orang-orang lain. Hubungan yang lebih konkret ya, tatap muka atau antar kelompok yang jelas gitu. Iya. Nah, kalau pikiran etis, itu melibatkan satu langkah abstraksi lagi, lebih jauh. Fokusnya bukan cuma di interaksi langsung, tapi di refleksi soal peran kita sebagai pekerja, profesional, warga negara, dan gimana peran itu seharusnya dijalankan demi kebaikan yang lebih luas, melampaui kepentingan pribadi atau kelompok sempit kita aja. Jadi relasinya jadi orang, peran. Oh, jadi ada lapisan tambahan berupa tanggung jawab yang nempel di peran kita di masyarakat atau pekerjaan. Tepat. Filsuf Peter Singer nyebutnya kemampuan ngambil sudut pandang alam semesta. Gardner ngasih contoh kuat lewat dilemanya Abraham Lincoln. Secara pribadi, dari sisi pikiran menghormati, Lincoln itu sangat menentang perbudakan dan ngeliat semua manusia itu setara. Tapi sebagai Presiden Amerika waktu itu, Nah, sebagai presiden, dari sisi pikiran etis, dia terikat sumpah buat jaga konstitusi dan keutuhan negara. Padahal di konstitusi waktu itu, perbudakan masih legal di beberapa negara bagian. Jadi untuk beberapa waktu, tugas etisnya sebagai presiden jaga persatuan, itu kayaknya bentrok sama rasa hormat pribadinya, hapus perbudakan. dilema berat ya. Banget. Ini nunjukin gimana dua pikiran ini bisa berbenturan dan nuntut pertimbangan moral yang dalam banget. Akhirnya kan Lincoln nyimpulin kalau jaga persatuan itu justru mengharuskan penghapusan perbudakan, tapi prosesnya penuh dilema etis. Oke, jadi pikiran etis itu kayaknya dibangun di atas pikiran menghormati. Tapi fokusnya ke tanggung jawab peran yang lebih abstrak ya. Wah, kita udah ngupas banyak lapisan nih dari pikiran yang menghormati ini. Kalau ditarik benang merahnya, apa sih gagasan inti yang perlu banget kita ingat? Gagasan kuncinya gini, pikiran yang menghormati itu bukan sekedar sikap pasif, bukan basa-basi doang, bukan juga toleransi yang terpaksa. Ini adalah proses aktif, melibatkan pikiran dan perasaan. Untuk secara sadar berusaha memahami orang lain dari sudut pandang mereka, menghargai perbedaan sebagai fakta kehidupan, dan belajar buat kerjasama melintasi perbedaan itu. Dan ini bukan lagi sekedar sifat baik aja ya, tapi udah jadi kebutuhan mendesak. Di dunia yang makin padat, makin beragam, dan sayangnya makin rentan konflik ini, kemampuan buat benar-benar menghormati, bukan cuma mentolerir orang lain, itu jadi fondasi penting biar kita bisa hidup bareng secara damai dan produktif. Ini salah satu pilar mental yang vital banget buat masa depan, menurut Gardner. Nah, ini mungkin bisa jadi pengantar kita ke sebuah pertanyaan reflektif buat Anda semua para pendengar. Sebagai penutup ya, mengingat betapa kuatnya dorongan alami kita buat bikin kelompok kami versus mereka dan fokus ke perbedaan, gimana caranya Anda bisa secara sadar dan aktif numbuhin rasa hormat yang lebih dari sekedar toleransi dalam interaksi Anda sehari-hari? Gimana caranya ya? Gimana Anda bisa ngelatih diri buat ngelihat individu di balik labelnya? Dan menilai dunia serta orang-orang di sekitar Anda dengan lebih berimbang dan penuh pengertian. Mungkin coba pikirin satu langkah kecil aja, yang konkret, yang bisa Anda ambil minggu ini buat mencoba benar-benar memahami sudut pandang seseorang yang Anda tahu punya latar belakang atau pandangan yang sangat beda dari Anda. Apa ya langkah kecil itu? Sebuah tantangan yang menarik dan penting banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini.